Berjumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab 4, suhu dan kalor. Dan kali ini, kita khusus akan membahas tentang pemuaian zat. Pernahkah kamu menuangkan air panas ke dalam gelas kaca? Nah, ketika kamu menuangkan air panas ke dalam gelas kaca yang kosong, gelas tersebut dapat menjadi retak atau pecah. Kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah jembatan yang terbuat dari logam. Nah, tahukah kamu logam apa yang digunakan untuk membuat jembatan ini? Iya, jembatan ini terbuat dari baja. Baja merupakan campuran yang tersusun dari beberapa unsur seperti besi, karbon, mangan, tembaga, dan lain-lain. Nah, anak-anakku, kira-kira bagaimana cara memasang logam baja untuk jembatan? Dalam pembuatan sebuah jembatan, selama proses penyambungan, para ahli konstruksi harus benar-benar memperhitungkan sifat pemuaian maupun penyusutan dari baja. Karena adanya perubahan suhu baik di siang hari yang panas maupun di malam hari yang dingin. Nah, agar sambungan baja tidak melengkung akibat pemuaian ataupun penyusutan, maka sambungan baja tidak dipasang rapat antara satu dengan yang lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan tersebut agar tidak timbul kerusakan pada jembatan akibat pemuaian maupun penyusutan. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, maupun zat gas. Kita mulai dengan pemuaian pada zat padat atau benda padat. Perhatikan slide yang ada. Gelas yang pecah ketika dituangi air panas merupakan salah satu contoh dari pemuaian zat padat. Nah, pemuaian pada zat padat terdiri atas pemuaian panjang, luas, dan volume. Kita akan membahas tentang pemuaian panjang. Anak-anak sekalian, kira-kira apa yang terjadi ketika batang besi dipanaskan? Ya, besi yang dipanaskan akan bertambah panjang. Bagaimana kalau kita memanaskan besi dan tembaga secara bersama-sama? Kira-kira mana yang bertambah lebih panjang? Berdasarkan koefisien muai panjang dari beberapa zat padat yang ada pada tabel ini, kita dapati ternyata tembaga akan lebih panjang daripada besi ketika dipanaskan secara bersama-sama. Karena koefisien muai panjangnya lebih besar daripada besi, yaitu 17 kali 10 pangkat min 6. Sementara besi hanya 12 kali 10 pangkat min 6. Dengan demikian, pemuaian panjang tergantung dari jenis zat dan perubahan suhu zat. Dan itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertambahan panjang itu sama dengan panjang mula-mula kali koefisien muai panjang kali pertambahan suhu. Dan panjang benda setelah memuai itu sama dengan panjang mula-mula tambah pertambahan panjang. Untuk dapat memahami lebih baik lagi tentang pemuaian panjang, maka kita akan membahasnya lewat soal. Ahli konstruksi bangunan membuat sebuah jembatan dari baja. Ia harus memprediksi pertambahan panjang dari batang baja agar ketika memuai di siang hari, jembatan tersebut tidak melengkung. Koefisien muai panjang baja adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Panjang awal dari baja yang akan digunakan adalah 50 meter. Dan perubahan suhu yang terjadi ketika siang hari sebesar 10 derajat Celcius. Berapakah ukuran minimal celah yang harus disediakan untuk mengantisipasi pertambahan panjang baja tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita tulis dahulu yang diketahui, di mana yang diketahui adalah koefisien muai panjang dari baja 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, dan panjang mula-mula baja 50 meter, serta pertambahan suhu 10 derajat Celcius. Yang ditanya adalah pertambahan panjang dari baja. Jadi, pertambahan panjang dari baja adalah panjang mula-mula 50 kali dengan koefisien muai panjang baja 12 kali 10 pangkat min 6 kali dengan pertambahan suhu yaitu 10.
50 kali 12 adalah 600 dan 10 pangkat min 6 kali 10 adalah 10 pangkat min 5. Itu sama dengan 600 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan kita akan konversi ke sentimeter, itu kita dapati 0,6 cm. Jadi, ukuran minimal celah yang harus dibuat adalah 0,6 cm. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian luas. Nah, pemuaian luas ini terjadi pada benda yang berbentuk luasan atau keping persegi atau disebut plat. Pada pemuaian luas, panjang dan lebar benda akan mengalami pertambahan ukuran. Itulah sebabnya koefisien muai luas besarnya 2 kali koefisien muai panjang. Nah, pemuaian luas ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Pertambahan luas sama dengan luas mula-mula kali koefisien muai luas kali pertambahan suhu. Dan luas benda setelah memuai itu sama dengan luas mula-mula tambah pertambahan luas. Dan untuk memahami lebih baik lagi tentang pemuaian luas, maka kita akan membahasnya lewat soal. Doni mempunyai pelat kaca tipis. Luas kaca tersebut adalah 1 meter bujur sangkar. Koefisien muai panjang kaca adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dan kenaikan suhu yang terjadi adalah 20 derajat Celcius. Berapakah luas kaca tersebut? Berdasarkan soal ini, maka yang diketahui adalah luas mula-mula kaca yaitu 1 meter bujur sangkar. Dan koefisien muai panjang dari kaca adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Serta pertambahan suhu yaitu 20 derajat Celcius. Yang ditanya adalah luas kaca setelah memuai. Luas kaca adalah luas mula-mula tambah pertambahan luas. Di mana pertambahan luas itu adalah luas mula-mula kali koefisien muai luas kali pertambahan suhu. Kita ketahui bahwa luas mula-mula adalah 1. Jadi 1 ditambah dalam tanda kurung 1 kali koefisien muai luas itu sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Jadi 2 kali 9 kali 10 pangkat min 6 kali dengan pertambahan suhu yang adalah 20. Kita dapati 1 kali 2 kali 9 kali 20 adalah 360. Jadi 1 tambah 360 kali 10 pangkat min 6 lebih disederhanakan lagi menjadi 1 tambah 36 kali 10 pangkat min 5. Jika kita tulis dalam angka desimal itu menjadi 0,00036 meter bujur sangkar. Kita tambah dengan luas mula-mula yaitu 1, maka menjadi 1,00036 meter bujur sangkar. Jadi, luas kaca milik Doni saat ini adalah sebesar 1,00036 meter bujur sangkar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemuaian volume. Koefisien muai volume besarnya 3 kali koefisien muai panjang. Dan pemuaian volume ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertambahan volume sama dengan volume mula-mula kali koefisien muai volume kali pertambahan suhu. Dan volume benda setelah memuai itu sama dengan volume mula-mula tambah pertambahan volume. Untuk lebih memahaminya, kita akan membahasnya lewat soal. Rudi membawa bola baja dengan suhu 15 derajat Celcius. Dan volumenya 1 meter kubik. Berapakah volume baja tersebut pada suhu 100 derajat Celcius? Dengan koefisien muai panjang daripada baja sebesar 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Berdasarkan soal tersebut, kita ketahui bahwa volume mula-mula dari bola baja adalah 1 meter kubik. Dan pertambahan suhu 100 derajat Celcius dikurang dengan 15 derajat Celcius sama dengan 85 derajat Celcius. Serta koefisien muai panjang dari bola baja adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah volume benda setelah memuai.
Volume benda setelah memuai sama dengan volume mula-mula tambah pertambahan volume, di mana pertambahan volume itu sama dengan volume mula-mula kali koefisien muai volume yang sama dengan 3 kali koefisien muai panjang dan dikali dengan pertambahan suhu. Jadi 1 kali 3 kali 12 kali 10 pangkat min 6 kali 85 itu sama dengan 3060 kali 10 pangkat min 6. Jika kita tulis dalam angka desimal itu menjadi 0,00306 ditambah dengan volume mula-mula dari bola baja yang adalah 1 menjadi 1,00306 meter kubik. Jadi volume baja pada suhu 100 derajat Celcius adalah 1,00306 meter kubik. Anak-anakku sekalian, bagaimanakah konsep pemuaian pada zat padat? Pernahkah kalian mendengar kata bimetal? Ya, bimetal terbuat dari 2 bahan logam yang berlain jenis yang dikeling menjadi satu. Misalnya, lempeng besi dan lempeng tembaga. Nah, jika bimetal tersebut dipanaskan, bimetal akan membengkok atau melengkung ke arah bahan yang koefisien muainya lebih kecil, seperti besi. Sedangkan ketika didinginkan, bimetal akan melengkung ke arah bahan yang koefisien muainya lebih besar, seperti tembaga. Pada gedung-gedung modern, keping bimetal dapat digunakan sebagai saklar alarm kebakaran. Dan jika terjadi kebakaran, suhu ruangan akan naik. Dan keping bimetal akan melengkung dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga alarm kebakaran berbunyi. Cara kerja bimetal seperti gambar pada slide ini. Nah, berdasarkan prinsip kerja tersebut, bimetal dipakai sebagai termostat. Tahukah kalian apa itu termostat? Ya, termostat merupakan alat yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai saklar otomatis dan sebagai pengatur suhu. Keping bimetal dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan. Misalnya, pada termometer bimetal, setrika listrik, lemari listrik, bel listrik, alarm kebakaran, lampu sein pada mobil atau motor, rice cooker, oven, dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pemuaian. Seperti pemasangan kawat listrik pada transmisi daya listrik jarak jauh atau kawat telepon. Itu dibuat kendur sehingga pada saat menyusut, yaitu suhu yang turun di malam hari, kawat tersebut tidaklah putus. Begitu juga dengan pemasangan sambungan rel kereta api. Itu harus diberi celah sehingga pada saat memuai, rel tersebut tidak melengkung atau rusak. Juga pemasangan bingkai kaca jendela atau kaca pintu itu dibuat longgar sehingga pada saat kaca memuai, kaca tidak retak atau pecah. Dan pemasangan ban pada roda kereta api. Nah, ukuran ban ini dibuat sedikit lebih kecil. Dan agar ban dapat masuk ke dalam roda, ban harus dipanaskan hingga memuai. Kemudian dimasukkan pada roda sehingga ban tersebut akan melekat dengan kuat setelah dingin. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian pada zat cair. Nah, anak-anak sekalian, pada zat cair, volumenya akan memuai jika dipanaskan. Contohnya, memasak air pada panci. Tapi, apakah pemuaian volume yang terjadi pada setiap zat cair itu sama? Misalkan saja sebuah tabung reaksi diisi oleh alkohol sebanyak 30 ml. Kemudian tabung reaksi kedua diisi dengan air sebanyak 30 ml. Nah, kedua tabung tersebut ini dipanaskan dalam waktu yang sama. Dan hasilnya, kedua zat cair dalam tabung reaksi tersebut ini akan naik, tetapi alkohol akan naik lebih tinggi daripada air.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa zat cair memiliki muai volume yang berbeda-beda. Penerapan konsep pemuaian pada zat cair. Termometer merupakan salah satu contoh penerapan konsep pemuaian pada zat cair. Nah, cairan raksa atau alkohol dalam termometer akan mengalami pemuaian ketika termometer bersentuhan dengan benda yang suhunya lebih tinggi. Karena suhu cairan akan ikut mengalami kenaikan. Sebaliknya, cairan akan menyusut ketika termometer bersentuhan dengan benda yang suhunya lebih rendah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemuaian pada zat gas. Nah, anak-anakku, sifat gas diantaranya adalah perubahan volume dan selalu mengisi seluruh ruangan. Oleh karena itu, apabila gas dipanaskan, volumenya akan memuai. Pemuaian gas juga dapat diamati ketika balon yang diletakkan di bawah sinar matahari yang panas, lama-kelamaan akan meletus. Hal tersebut dikarenakan volume gas dalam balon mengalami pemuaian. Penerapan konsep pemuaian pada zat gas ini dapat diamati pada balon udara yang terbang. Nah, anak-anakku, kira-kira bagaimana balon udara itu dapat terbang? Ya, pada saat udara dipanaskan, udara di dalam balon akan memuai. Dan hal ini menyebabkan massa jenis udara yang berada di dalam balon ini berkurang, sehingga menjadi lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, balon udara dapat mengudara dan mengangkat beban yang ada di bawahnya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikut khusus akan membahas tentang perpindahan kalor. Sampai jumpa.